teman-teman, balik lagi sama saya, dan di sini satu perakit PC bertemakan untuk gaming dan juga live streaming. Apalagi tampilan sangat simpel sekali, berwarna putih dan juga fan-nya menggunakan biru cyan seperti contoh yang ada di sini ya. Meskipun dari segi CPU cooler yang berwarna hitam, tapi nggak masalah. Dari segi fan yang berwarna biru cyan bisa diatur lah menggunakan fan CPU cooler yang ada di sini. Dan juga di sini part-partnya semua. Kalau aku pribadi terbilang ini agak over dari segi speknya, kecuali dari segi penampilannya ada harga ada rupa. Untuk yang ada di sini satu merakit PC di harga 10.080.000. Ya, bisa dibulatkan 10 juta lah untuk part-part yang ada di sini menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600 yang berwarna putih. Emang agak over sih yang berwarna putih ya. Meskipun harganya sama seperti merek lainnya seperti di Asus maupun Sapphire. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, saya tuh membeli Core i5 Gen 12400F yang tray tanpa box sama sekali yang ada di sini. 6 core 12 thread udah lebih dari cukup. Di harga 1.940.000. Terbilang agak naik ya. Berbeda seperti di sebelumnya atau sebelum lebaran lah. Dia itu harganya turun tapi sekarang agak naik sedikit, tapi nggak masalah sih. Tetap masih murah di bawah harga 2 juta Core i5 Gen 12. Yang dimana dengan performa yang bagus dan juga kencang lah, apalagi untuk live streaming udah lebih dari cukup tergantung dari segi gamenya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini Mobo ASRock B660M Pro RS. Aku tuh menggunakan ini supaya upgradeable ke depannya, yang dimana di sini dia tuh udah support Gen 14 seperti penampakan yang ada di sini ya, support Gen 14, jadi aman lah. Kalau yang ini kan Gen 12, kalau ke depannya pengen ganti Gen 14 itu masih bisa, jadi aman lah. ASRock B660M Pro RS harganya di 1.780.000 untuk yang ini, gak masalah sih, yang penting upgradeable ke depannya ya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan RAM dari Geostigian 2x8GB 16GB yang berwarna putih supaya lebih menyerupai lah dari segi tampilan yang ada di sini. Di kecepatan 3200 MHz di harga 560.000 untuk ini RAM-nya. Ini juga salah satu yang paling murah daripada di brand-brand yang lainnya. Jadi saya memilih ini aja, tampilannya bagus dan juga yang penting udah 16GB udah cukup lah. Kalau misalnya kurang silahkan cari ke 32GB. Tinggal ditambah aja, slotnya masih banyak di sini karena menggunakan 4 slot. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini GPU dari ASRock Challenger RX 6600 yang berwarna putih. Seperti contoh penampakan yang ada di sini. Kalau misal pengen menghemat, silahkan cari serinya XFX. Dia itu harganya lebih murah, cuma di 3 juta aja. Tapi kalau yang ini berwarna putih mereknya ASRock terpaut 750.000 ya wajar sih, karena ada harga, ada merek dan juga ada rupanya. Garansinya juga ini lebih panjang daripada mereknya XFX. Jadi ya wajar sih harganya agak mahal untuk yang ada di sini. Dan penampakannya yaitu dual fan membutuhkan 8 pin power berwarna putih sesuai temanya yang ada di sini. Dan juga ada backplate-nya meskipun setengah ya backplate yang ada di sini. Dan performanya apa bagus atau tidak, lihat aja nanti habis ini dari review gamingnya ya. 3.750.000 untuk yang ini. Dan lanjut saya tuh menggunakan SSD NVMe dari Phenom RX. Ya ini paling murah sih. Meskipun sekarang harganya pada naiknya ya, harganya 500 ribuan ke atas untuk yang ini. NVMe 512GB yang dimana tersebut sudah sangat cukup sekali untuk menginstal Windows maupun beberapa game. Jadi ya aman-aman aja sih untuk yang ini. Mereknya Phenom RX dan juga langganan sih, kecepatannya kencang dan garansinya itu gampang dari Asia Raya 3 tahun. Dan juga saya tajukan di bagian dalam sini untuk NVMe-nya di heatsink Mobo-nya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini CPU cooler dari PC Cooler R300 ARGB yang memiliki 9 cm, tapi fan-nya tersebut yaitu ARGB di harga 180 ribuan untuk ini. Dan penampakannya yang ada di sini untuk membandingkan Core i5 Gen 12 apakah bisa dingin atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari pengujian suhunya. Kalau aku pribadi bisa lah untuk yang ini, meskipun menggunakan 3 pipa dan juga menggunakan 9 cm udah sangat cukup sekali untuk menghandle Core i5 Gen 12. Dan kecil sih supaya lebih menghemat budget lah dari segi harga CPU coolernya. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini CPU cooler dari Segotep BN 650W yang dimana 80 plus bronze dan juga penampakannya di bagian samping sini di harga 700.000. Worth it sih. 80 plus bronze 650W yang dimana kabelnya tersebut dia itu komplit, berbeda seperti di kabel pada umumnya. Sebagai contoh salah satunya, kalau yang di GPU yang ada di sini jadi support 4x6+2 atau 8 pin lah untuk GPU. Tapi kalau beberapa power supply 550 maupun 650
Mereknya di Cool maupun di FSP, dia itu cuma mempunyai 2x8 pin aja. Jadi kalau yang ini jadi lebih komplit dan juga bagus lah. Mereknya Tap, garansinya juga resmi dari distributor, jadi aman lah. Dan juga bisa upgradable ke depannya kalau misal mengganti GPU. Dan lanjut, saya itu menggunakan ini casing dari Infinity Horus V2 berwarna putih, tipenya MATX, dan juga tampilan yang sangat cakep sekali. Di bagian depan mesh, di bagian belakang ada 1 fan, atas 2 fan, di bagian depan 3 fan. Untuk support casing yang ada di sini, ada force back cover juga di bagian samping sini, kelihatan lah. Dan juga harganya di 400.000. Terbilang murah sih, meskipun belum ada free fan-nya. Tapi dari segi tampilannya ini cakep sih untuk Infinity Horus V2. Dan yang terakhir, saya menambahkan fan dari RX7 yang ada di sini. Menambahkan fan ada 6, di bagian depan 3, atas 2, belakang 1 berwarna biru cian. Satuannya di 35.000, kalau dikali 6 ya 210.000 lah untuk total harga yang ada di sini semua. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus dan juga tampilan yang sangat cakep sekali yang ada di sini, berwarna putih biru cian temanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan semua part yang saya sebutkan satu persatu, dan apakah ini worth it atau tidak di harga 10 juta lebih sedikit, atau di 10 juta aja sih saya kasih di judul video ini. Ya itu aja penjelasan dari saya. Kita tes saja langsung dari segi gamingnya, suhunya, dan juga dayanya, apakah ini boros atau tidak. Yuk. Lanjut yang pertama dari segi HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya NVMe Phenom RX. Dan dia tuh 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya. Dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya di 37 derajat, terbilang ini masih dingin, masih di bawah 40 derajat. Yang dimana berwarna hijau, jadinya aman lah untuk yang ini. Lanjut ke Crystal Mark untuk mengecek kecepatan NVMe Phenom RX. Untuk membacanya mendapatkan di 3513 dan juga menulisnya di 2278. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up to-nya 1900/1700. Dan kalau kita bandingkan semua, dia itu melebihi jauh. Dari segi membacanya melebihi hampir di 2000, dan apalagi menulisnya di atas 500. Jadi bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhunya Core i5 Gen 12 menggunakan PC Cooler R300 untuk minimal yang mendapatkan di 33 derajat dan juga maksimalnya cuma di 66 derajat. Terbilang ini dingin semua. Dari segi minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, 33 derajat terbilang ini dingin, dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench dan dia untuk paling tinggi di 66 derajat, terbilang ini dingin juga, masih di bawah 70 derajat. Dan apalagi cuma menggunakan fan 9 cm dari segi CPU coolernya. Lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dan dia mendapatkan di 170 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 150 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini di settingan very high. Lanjut ke RDR 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 94 fps. Ini pun juga masih aman, dan juga settingan paling nyaman hampir mendapatkan di atas 100 fps di gamenya ini, RDR 2. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 90 fps. Ini pun juga paling aman lah untuk settingannya. Di settingan high masih mendapatkan hampir di 100 fps. Kalau semisal pengen lebih di atas 100 fps, silahkan ke settingan normal aja, bisalah mendapatkan di 110 maupun 120. Tapi tergantung cara kalian mau mendapatkan di atas 60 fps atau di atas 100 fps. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 93 fps. Ini pun juga masih aman, lancar, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan very high, meskipun belum di settingan ultra. Tapi nggak masalah sih, yang penting masih lancar lah di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 195 fps. Ini pun juga sangat aman. Di settingan rata kanan
hampir di 200 fps di gamenya Dota 2. Terbilang ini ringan dari segi gamenya. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 360 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 300 fps. Gamenya terbilang ringan lah untuk yang ini di game FPS. Jadi aman lah menggunakan spek yang rendah maupun spek yang menengah di game Valorant. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 64 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, dia itu paling bawah di 64 watt. Terbilang ini agak boros. Kalau bisa sih ya di bawah 60 watt lah dari segi minimalnya. Tapi ya wajar karena dia itu menggunakan banyak LED di bagian casingnya ini. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 254 watt. Kalau yang ini bisa dibilang tidak boros, bisa dibilang agak boros. Menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600 mendapatkan di 254 watt, terbilang ini cukup standar pada umumnya. Dan ini saya tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 254 watt. Kalau semisal rata-ratanya di 220-an watt lah untuk yang ini. Dan apalagi menggunakan power supply 650 watt udah lebih dari cukup. Dan juga masih bisa upgradable ke depannya untuk yang ini. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 10 juta atau 10 juta lebih sedikit, yang pertama akan berwarna full putih dan juga ada LED berwarna biru cian, terbilang ini cakep lah dari segi estetikanya. Kalau spek yang ini biasanya tersebut bisa di 9 juta maupun di bawahnya. Tapi ingat tergantung part yang kalian pakai. Ada estetika, ada harga juga yang cukup tinggi untuk yang ini. Seperti contoh dari segi GPU-nya. Kalau semisal pakai yang biasa, bisa lebih murah 300 ribuan lah. Tapi kalau yang ini berwarna putih, menambah estetika dan juga tampilan, jadi ya wajar agak mahal sedikit. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga performanya terbilang ini sangat bagus untuk bermain game maupun live streaming. Itu aja dari saya, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.